Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang yang mana ada Silvania Kairani BP 18 11 0009, ada Maharani Bahar BP 18 11 0027, dan ada saya sendiri Sadidita Septriani BP 18 11 0034. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception pada pengambilan keputusan investasi dosen ekonomi. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Silvania Kairani. Kepada Silvania dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Pendahuluan. Setiap orang ingin memiliki kehidupan yang layak dan baik. Salah satu cara memenuhi keinginan tersebut adalah dengan melakukan investasi. Dengan melakukan investasi, diharapkan mereka akan mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Pengetahuan yang cukup akan suatu investasi akan dapat membantu seorang investor untuk dapat memilih jenis investasi yang tepat. Seorang tenaga pengajar yang sehari-harinya bergerut dengan masalah ekonomi akan sangat besar kemungkinan memiliki kemampuan yang lebih tentang investasi. Seiring dengan berjalannya waktu, para investor sering menunjukkan perilaku irasional dengan melakukan tindakan berdasarkan judgement yang jauh menyimpang dari asumsi rasionalitas. Rangka teoritis dan hipotesis keputusan investasi. Investasi adalah aktivitas penempatan modal ke dalam suatu usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan. Tujuan dari prinsip-prinsip pengolahan keuntungan adalah menyediakan pemahaman tentang cara perusahaan atau lembaga bisnis, bahkan seorang memperoleh dan mengalokasikan dana yang dimilikinya. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang dimiliki untuk menambahkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana seseorang harus mengalokasikan ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Berikut adalah gambar rangka pemikiran pengambilan keputusan investasi. Hipotesis 1, explicit regret. Hipotesis 2 yaitu risk tolerance. Hipotesis 3, overconfidence. Dan hipotesis 4 adalah risk perception. Yang pertama yaitu explicit regret. Explicit regret merupakan penyesalan yang ditimbulkan akibat kesalahan di masa lalu yang berakibat akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Explicit regret dimiliki apabila seseorang tetap melakukan investasi selama bertahun-tahun, namun hasil investasinya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan seseorang akan cenderung lebih berhati-hati untuk melakukan investasi lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa orang dengan explicit regret tinggi akan cenderung lebih risk averse. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu hipotesis 1, explicit regret berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Materi selanjutnya yaitu tentang risk tolerance. Risk tolerance atau toleransi risiko adalah tingkat kemampuan yang dapat Anda terima dalam mengambil suatu risiko investasi. Menurut Abdul Halim, bila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka investor dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, investor yang suka terhadap risiko. Yang kedua, investor yang netral terhadap risiko. Yang ketiga, investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Perbedaan dalam memberikan toleransi risiko dapat disebabkan antara lain usia, status karir, sosial ekonomi, pendapatan kekayaan, dan jangka waktu prospek pendapatan. Oleh karenanya, perbedaan tersebut bisa dikatakan bahwa toleransi risiko mempunyai
pengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi ditambah dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu hipotesis 2, risk toleran berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Materi selanjutnya yaitu tentang overconfidence. Overconfidence adalah perasaan yang percaya diri secara berlebihan. Overconfidence juga dapat menyebabkan investor menanggung risiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Dengan kata lain, orang yang overconfident lebih memandang suatu risiko itu rendah dan sebaliknya, orang yang tidak overconfident lebih memandang suatu risiko itu tinggi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai overconfident berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Silvania Khairani. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang risk perception. Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengatur, menginterpretasikan kesan-kesan mereka yang gunanya untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka, menurut Robbins and George. Sedangkan arti dari risk perception itu sendiri merupakan suatu proses di mana seseorang mengatur atau menginterpretasikan informasi yang mereka dapatkan mengenai risiko yang diperoleh. Karena risk perception merupakan penilaian seseorang pada situasi berisiko, maka penilaian tersebut sangat tergantung pada karakteristik psikologis dan keadaan orang yang tersebut. Teori dari hipotesis penelitian, terdapat 5 variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada experience regret, yang kedua ada risk tolerance, yang ketiga ada overconfident, yang keempat ada pengukuran variabel, yang terakhir ada risk perception. Di mana yang pertama tadi experience regret, indikator variabel ini adalah pengalaman kerugian dalam melakukan investasi, perasaan menyesal ketika berinvestasi, dampak pengalaman kerugian investasi selanjutnya. Yang kedua ada risk tolerance, indikator-indikator yang membentuk variabel risk tolerance terdiri dari pilihan seseorang yang berinvestasi dalam keadaan berisiko, seperti pemberian pinjaman tanpa jaminan, penggunaan pendapatan untuk investasi yang bersifat untung-untungan, pembelian aset untuk usaha tanpa pertimbangan, dan terakhir ada investasi pada kegiatan yang memberikan return besar. Yang ketiga itu ada overconfidence, di mana indikator-indikator yang membentuk variabel overconfidence adalah penilaian ketepatan pemilihan investasi, tingkat keyakinan terhadap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, keyakinan dalam pemilihan investasi. Yang keempat itu ada pengukuran variabel untuk experience regret, risk perception, dan overconfidence menggunakan skala rank sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju atau skor 1 sampai 5 maksudnya. Yang terakhir itu ada risk perception, indikator yang membentuk variabel risk perception antara investasi tanpa pertimbangan dan tanpa jaminan serta penggunaan pendapatan untuk investasi yang berisiko. Pengukuran variabel digunakan untuk risk perception adalah menggunakan skala interval sangat tidak berisiko, skor 1 sampai dengan sangat berisiko atau skor 5.
Selanjutnya itu ada variabel endogen atau disebut dengan G. Pengambilan keputusan investasi adalah jenis keputusan investasi yang diambil seseorang. Indikator yang dapat membentuk variabel pengambilan keputusan investasi adalah penggunaan pendapatan untuk investasi yang berisiko. Investasi adalah penggunaan pendapatan untuk investasi yang berisiko, investasi tanpa pertimbangan, investasi tanpa jaminan, investasi yang menggunakan atau berdasarkan intuisi atau perasaan. Pengukuran variabel yang digunakan adalah menggunakan skala interval range, tidak pernah atau dalam skor 1 sampai dengan sangat sering skor 5 atau sampai skor 5. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dosen ekonomi yang menjadi investor di Surabaya. Sampel yang digunakan adalah perwakilan dari beberapa dosen ekonomi yang sekaligus menjadi investor pada beberapa universitas di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-random sampling, yaitu metode purposive sampling. Yang kedua ada teknik convenience sampling. Dan penelitian ini juga menggunakan metode Slowball sampling. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan secara berantai atau multi-level. Teknik analisis yang digunakan ada multiple regression analysis. Selanjutnya ada analisis data dan pembahasannya. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada data penelitian yang telah diperoleh, ternyata semua item menyatakan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada 72 kuesioner yang telah terkumpul. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Maharani Bahar. Kepada Maharani dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu berikut adalah tabel 1 menjelaskan hasil dari uji validitas dan reliabilitas data penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa item to total correlation terendah yaitu 0,470 atau item PK2 dan tertinggi 0,926 atau item RP1. Nilai Cronbach alpha berada pada kisaran terendah yaitu 0,5178 untuk risk tolerance dan tertinggi 0,8805 untuk risk perception. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ringkasan karakteristik responden. Tabel 2 adalah rangkuman karakteristik respon terhadap kuesioner yang terkumpul. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 72 kuesioner. Hasil pengumpulan kuesioner ditemukan bahwa sebanyak 31% responden berasal dari Universitas Erlangga, 15% dari STIE Perbana Surabaya, 14% dari Universitas 17 Agustus 1945, dan sisanya berasal dari beberapa universitas lain di Surabaya. Berdasarkan usia, terdapat 37% responden yang berusia 50-59,9 tahun, 29% berusia 40-49,9 tahun, 18% berusia 30-39,9 tahun, 6% berusia 20-29,9 tahun, dan sisanya berusia lebih dari 60 tahun. Sebanyak 56% responden berjenis kelamin perempuan, dan sisanya berjenis kelamin laki-laki.
Berdasarkan lama investasinya, terdapat 79 responden yang telah melakukan investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. 14% dengan jangka waktu 1-3 tahun, dan sisanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Berdasarkan jenis investasinya, terdapat 58% responden berinvestasi pada aset real, 20% pada aset finansial, dan sisanya merupakan gabungan antar kedua jenis investasi tersebut. Berdasarkan status pernikahannya, 88% responden sudah menikah, dan sisanya yang 12% belum menikah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hasil deskripsi variabel penelitian. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan hasil kuesioner yang berupa akumulasi penilaian responden untuk tiap indikator variabel yang meliputi experience rate, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception. Tabel 3 adalah hasil output deskriptif yang telah dilakukan. Pada variabel pengambilan keputusan investasi, ditemukan bahwa rata-rata responden tidak berani dalam mengambil keputusan yang berisiko atau cenderung risk averse. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa tingkat experience rate dan risk tolerance responden tergolong rendah, sedangkan tingkat overconfidence dan risk perception responden tergolong tinggi. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh experience rate, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Adapun hasil pengujian dapat tercermin pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4, dapat menjelaskan bahwa hasil pengujian pada experience rate diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,241. Hasil tersebut berarti bahwa experience rate berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Variabel selanjutnya yang ada dalam penelitian ini adalah risk tolerance. Risk tolerance secara teoritis akan mempengaruhi sebuah keputusan investasi. Berdasarkan tabel 4 dapat menjelaskan bahwa risk tolerance memiliki tingkat signifikan sebesar 0,078. Artinya, risk tolerance berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah overconfidence. Seseorang yang memiliki overconfidence tinggi akan menganggap rendah terhadap risiko yang ada. Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa overconfidence memiliki tingkat signifikan sebesar 0,373. Artinya, overconfidence berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Bila dilihat dari hasil koefisien determinasi parsial atau R⁻2 diperoleh masing-masing variabel memiliki kontribusi sebesar experience rate 0,0204 atau 2,04%, risk tolerance 0,0453 atau 4,53%, overconfidence 0,0118 atau 1,18%, dan risk perception 0,0484 atau 4,84% terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu simpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa experience rate, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua dan keempat tidak dapat diterima, sedangkan hipotesis ketiga dan kelima dinyatakan diterima. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah variabel penelitian terbatas pada experience rate, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception.
sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya menambah variabel penelitian lain seperti anticipate regret yang merupakan bagian dari regret aversion bias. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki nilai yang kecil. Artinya, model penelitian masih belum sempurna. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbaharui model penelitian dengan menjadikan variabel risk perception sebagai variabel. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Maharani Bahar. Hanya itu presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.